Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, for the starter, allow me to introduce myself. My name is Muhammad Faruk, and starting for now, I'm going to be your English teacher ya. Jadi pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ustadz Muhammad Faruk. Mulai dari sekarang, insyaallah saya akan mengajarkan bahasa Inggris untuk kalian, menggantikan Ustazah Raisa ya. Ya baik, kita masuk langsung ke materi. Ya insyaallah untuk hari ini kita akan belajar tentang introducing ourselves ya, atau memperkenalkan diri kita sendiri, atau tell personal information, atau menceritakan informasi pribadi. Di sini ada potongan PDF yang insyaallah akan saya kirimkan juga beserta file PPT ini. Nah, cuman karena agak kecil, biar saya perbesar lebih dahulu ya. Iya. Nah, di sini ada contohnya. Hello friends, my name is Wildan Fatoni. You can call me Wildan ya. Jadi halo teman-teman, nama saya Wildan, katanya Wildan Fatoni. You can call me Wildan, itu kalau misalkan kalian bisa panggil saya Wildan ya. That is Wildan ya. I am 12 years old. I was born in Magelang on December 12, 2004 ya. Jadi katanya saya itu 12 tahun dan lahir di Magelang pada tanggal 12 Desember 2004 ya. I'm in the 7th grade at Budi Utomo Junior High School ya. Jadi dia sekolah di kelas 1 SMP di SMP Budi Utomo ya. I live at Permata Hijau Housing Block D number 10. Nah, ini alamat rumahnya ya. Saya tinggal di Permata Hijau, perumahan Permata Hijau Blok D nomor 10. Nah, di sini juga ada lagi. Hi guys, I'm Melanie. That is M-E-L-A-N ya. Ketinggalan satu ya. My full name is Eka. Eka Melanie Saputri. I'm 13 years old. I was born in Blitar on March 31, 2003 ya. I studied at Kahuripan Junior High School. Now I'm in the 7th grade. I live at Majapahit Street number 26, Kedari. Dan ini juga ada yang terakhir ya. Ini jadi kurang lebih semua sama, mereka menceritakan data diri mereka atau personal informasi mereka, yang mana pertama itu namanya ya. Kalau kalian lihat ini 3 contoh di sini. Di sini ada pertama salam penyapa dulu. Hi guys, semuanya sama pakai hi guys ya. Yang atas kecuali pakai hello friends ya. Jadi pertama mereka menyapa dulu halo atau hi gitu. Udah gitu mereka sebutkan nama mereka siapa ya. Udah gitu bisa kalian pertama menyebutkan nama lengkap kalian, setelah itu nama panggilan seperti siapa Wildan di atas ini, my name is Wildan Fatoni, dia ada menyebutkan nama lengkapnya. Setelah itu dia sebutkan juga nama panggilannya apa ya. You can call me Wildan. Atau kalian bisa sebutkan sebaliknya. Sebutkan nama panggilan kalian dulu seperti si Melanie yang di sini ya. I'm Melanie. Ya, udah berikutnya disebutkan nama panjangnya di sini. My full name is Eka Melanie Saputri ya, gitu. Nah, berikutnya yang perlu kalian lihat juga mereka itu menyebutkan si huruf-hurufnya ya. Jadi di sini Wildan dia sebutin satu-satu. Wildan itu kalau di bahasa Indonesia W-I-L-D-A-N katanya ya. Cuman kalau di bahasa Inggris W-I-L-D-A-N ya. Nah, ini juga sama Melanie juga ya. Nah, untuk yang terakhir coba kita baca karena agak sedikit beda ya. Hi guys, this is my mother. Her full name is Mrs. Anita Duyanti and everyone calls her Mrs. Anita ya. Ini ternyata kalau yang terakhir dia itu memperkenalkan orang lain. Di sini dia memperkenalkan ibunya ya. She is 40 years old. She was born in Siman on August 20, 1976 ya. Ini agak ribet pembacaannya. Insyaallah nanti kita belajar.
Jadi katanya dia itu 40 tahun, lahir di Sleman, sorry, tanggal 20 Agustus 1976 katanya. She is a teacher. She works at Insan Mulia Junior High School. Ya, she teaches mathematics. We are proud of her. She is a good mother. Ya, jadi katanya dia mengajarkan matematik dan kami itu bangga terhadap dia, kata si anaknya ya. She is a good mother, katanya ibu yang baik. Nah di sini dia memperkenalkan ibunya, kurang lebih sama ya. Kalau yang di atas itu memperkenalkan diri sendiri, yang ini itu mengenalkan ibunya. Informasi yang diberikan juga kurang lebih sama ya, nama, umur, terus tinggalnya di mana ya, lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa, sekarang kerjaannya sebagai apa ya. Jadi semua kalau kalian perhatikan informasi yang diberikannya itu sama. Nah, di sini jadi nanti setelah kalian belajar diharapkan bahwa kalian nanti bisa memperkenalkan diri kalian sendiri. Seminimal-minimalnya itu menyebutkan informasi yang seperti dicontohkan di buku ini. Contohnya di sini ada nama panggilan ya, atau nama lengkap ya. Terus kalian bisa mengeja nama kalian kata per kata dalam bahasa Inggris, menyebutkan umur kalian ya, di mana kalian lahir, tanggal berapa kalian lahir, alamat kalian di mana, dan kalian sekolah di mana ya, gitu ya. Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke perkenalan diri ya. Di sini kalau kalian lihat itu ada pengejaan kata. Contoh di sini Wildan itu dia eja satu-satu. Maka dari itu sebelum kalian masuk ke pengejaan kata ya. Nah, ini betul aja ya. Nah, sebelum kalian masuk ke pengejaan kata, ada baiknya kalian belajar alfabet dalam bahasa Inggris ya. Ya, di sini saya nggak dimasukin yang bagian sininya, bagian bernyanyinya, tapi nggak masalah lah. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Kalau misalkan saya agak lupa sama lagunya, saya mohon maaf. Jadi pertama ada A di bahasa Indonesia A, kalian bilangnya A di bahasa Inggris ya. Berikutnya B, C, D, E ya, E itu I, F, G ya, bukan G tapi G. Nah, H ini bacanya H ya. H. Agak ribet, cuman EICH lah, kurang begitu ya. H. Berikutnya ada I ya. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U ya, bukan U tapi U, V. Berikutnya ini juga agak ribet, W ya. Jadi tadi ada U, jadi W, X, Y, Z ya. Kita ulangi dulu. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan ada lagunya, kalau misalkan kalian masih ingat atau pernah dengar, itu ada yang lagunya itu A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me. Jadi kurang lebih seperti itu ya lagunya. Mohon maaf kalau suara saya agak ordinary atau biasa aja.
Ya gimana lah, ini pemberian Tuhan ya, cuman kurang lebih lagunya seperti itu ya, kalau misalnya kalian mau dinyanyikan untuk dihafalkan ya. Kita ulang ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Ini di di PDF kalian nanti ada si teks lagunya, bisa kalian coba nanti nyanyikan sendiri ya. Iya, jadi kurang lebih seperti itu cara penyebutan alfabet dalam bahasa Inggris. Ya, jadi nanti kalau misalkan sempat kita ketemu offline, nanti kita coba untuk sendiri-sendiri memperkenalkan diri masing-masing ya. Contoh di sini saya pakai yang slide sebelumnya dulu. Jadi my name is Sinta. It is SHINTA. I'm 12 years old. I go to Insan Cendikia Junior High School. I'm in the 7th grade now. It is Gria Damai Housing Block F number 15. Nah, ini kurang lebih informasi yang disebutkan seminimal-minimalnya ya. Jadi ada nama, bagaimana kalian mengeja nama kalian, how do you spell it ya, your name. Berikutnya how old are you atau umurnya berapa. Where do you go to school ya, kemana sekolah kalian. Terus what grade are you in ya, jadi kelas berapa. Dan terakhir ada what is your address ya. Nah, itu sekilas mengenai alfabet tadi ya, dan perkenalan diri. Jadi memperkenalkan nama tadi itu, apalagi bagaimana menyebutkan namanya, mengejanya, umur, dan juga sekolahnya di mana, kelas berapa, dan alamat kalian apa. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya ada tambahan dikit saja. Ya, kalau misalkan kita memperkenalkan diri, itu pasti kita nanti bakal menyebutkan keluarga kita ya. Nah, di sini ada bagan ya. Jadi pertama ada grandfather, grandmother ya. Jadi ada kakek, nenek ya. Grandfather itu kakek, grandmother itu nenek. Berikutnya ada uncle, aunt, father sama mother ya. Jadi kalau di luar negeri itu tidak ada yang namanya uwa ya. Uwa itu kakaknya bapak, itu nggak ada, atau ibu ya. Makanya semuanya pakainya uncle ya. Mau dia itu lebih tua atau lebih muda, kita panggilnya paman ya, uncle. Begitu juga sama ini ya, bibi ya, nggak ada uwa juga ya kalau nggak salah ya. Jadi adanya cuma bibi sama paman ya, saudara dari ibu atau ayah kita ya. Nah, nanti di sini ada yang namanya cousin ya. Cousin itu anak dari paman atau bibi ya, gitu, atau saudara sepupu ya. Ada nanti yang namanya sister, saudara perempuan, sama brother, saudara laki-laki. Kalau misalkan adik, kalian bisa bilangnya little brother ya. Kalau misalkan brother itu bisa jadi kakak kalian, atau bisa ya saudara laki-laki secara umum ya. Tapi kalau misalkan mau adik, biasanya kasih little ya, little brother gitu ya, little sister gitu. Iya. Nah, jadi mungkin ini saya habiskan dulu sebentar ya. Nah, tadi kita belajar masalah memperkenalkan diri, cara pengejaan, family members atau anggota keluarga. Nah, di sini kita belajar masalah personal pronoun. Personal pronoun itu apa sih? Personal pronoun itu kata ganti orang dalam bahasa Indonesia ya. Nah, first person itu maksudnya saya. Jadi ini dari atas ke bawah itu saya, kamu, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan, it itu benda. Ya, untuk benda mati. Berikutnya first person itu kita pakai we, maksudnya kita. You ya, second person plural itu you itu kamu ya, atau kalian. Terus juga ada third person itu they ya, atau mereka. Objeknya them. Terus apa sih bedanya? Ini ada subjek, ada objek ya.
Iya, nah kita ke sini dulu sebentar. Di sini ada tensi simple present. Hanya saja sama saya nggak akan dibahas mendalam mengenai simple present, hanya sekilas saja, ya. Nah, jadi pola kalimat di sini di bahasa Inggris itu ada contoh di sini nih. Yang pertama, example pertama ya, the sun sets in the west every evening ya. Jadi matahari itu tenggelam di barat setiap sore, ya. Nah, matahari di sini dia sebagai subjek ya. Set atau tenggelam itu sebagai verb atau kata kerja, dan iya, the west di sini dia sebagai objek ya, dan every evening itu sebagai adverb. Nah, sekarang kalian nggak perlu pikirin yang adverb, nggak perlu pikirin yang verb ya, kalian pikirin yang the sun sama yang the westnya aja ya. Jadi matahari terbit matahari terbenam di sebelah barat ya. Nah, sebelah barat di sini dia sebagai objek ya. Contoh yang lain, saya makan ayam ya. Saya makan ayam. Saya di sini dia sebagai subjek ya. Jadi pokoknya yang pertama ya, bagian pertama dalam kalimat ya, dia itu namanya subjek ya. Makanya saya makan ayam, saya itu dia sebagai subjek, dan ayam dia itu sebagai objek. Nah, kalau di bahasa Inggris itu, kalau misalkan contoh ya, kamu memukul aku ya, itu nggak masalah kalau misalkan kalian dirubah ya kalimatnya jadi aku pukul kamu, itu sama aja, aku ya, mau dia posisinya di pertama aku ya, jadi kalau aku pukul kamu ya tetap aku pakainya ya kan, atau mungkin kalian pakai saya, nggak masalah juga kan, saya pukul kamu atau kamu pukul saya, mau dia posisi sayanya ada di pertama ada yang ketiga, itu sama-sama pakai saya atau pakai aku ya. Hanya saja kalau di bahasa Inggris itu berbeda ya. Contoh ya, di sini ya, di sini saya belum sempat bikin contohnya, nggak apa-apa saya sebutkan ya. Contoh, I hit you ya, saya pukul kamu ya. I hit you. I hit you itu maksudnya saya pukul kamu. Sayanya itu sebagai, karena dia saya pukul kamu, saya ini Pak sebagai apa? Subjek, makanya gunakan yang bagian pertama ini ya. Nah, saya pukul kamu karena kamunya ada di posisi ketiga ya. I hit you. Makanya kamu yang di sini itu sebenarnya bukan yang di sini, bukan yang di subjek ini ya, tapi dia itu yang di objek di sini ya. Gitu. Kalau dibalik gimana? Kamu pukul saya. You hit me ya. Jadi you-nya pakai yang subjek ini, terus hit, terus me-nya yang objek di sini ya. Ya, mungkin cukup sekian aja dulu tambahan sedikitnya tentang personal pronounnya ya. Lebih jelasnya nanti insya Allah minggu depan saya jelaskan panjang lebar tentang personal pronoun dan juga tentang simple present tense ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. See you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.